Bencana di Sumatera 2025 ini adalah momen ketika 3 provinsi sekaligus, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh bertekuk lutut di hadapan alam. Ratusan jembatan putus, ribuan orang terisolasi di pulau-pulau daratan yang terkepung longsor. Listrik mati total, dan di tengah kekacauan itu terjadi perbedaan narasi yang membingungkan. Di satu sisi, Gubernur Aceh dengan suara bergetar menyebut ini sebagai tsunami kedua, bukan karena ombak laut, tapi karena kehancuran infrastruktur yang membuat Aceh mati suri. Persis seperti tsunami 2004 lalu. Tapi di sisi lain, narasi dari pusat melalui Kepala BNPB mengeluarkan pernyataan bahwa situasi ini hanya mencekam di media sosial. Mengapa ada jurang pemahaman yang begitu lebar? Mengapa bantuan sangat lambat masuk ke Tapanuli dan Gayolos? Dan benarkah birokrasi kita sengaja menunggu viral baru bekerja? Mari kita mulai dengan membedah klaim tsunami kedua. Apakah berlebihan? Data lapangan per akhir November 2025 mengatakan penyebab utama lambatnya penanganan bencana Sumatera 2025 bukan karena negara tidak punya logistik, tapi karena lumpuhnya infrastruktur vital. Bayangkan, jalan Lembah Anai penghubung Padang Bukit Tinggi putus total. Jalur lintas Sumatera di Tapanuli Tengah dan Subul Salam lenyap. Dan data BNPB mencatat lebih dari 133 jembatan hancur. Ini memaksa tim bantuan memutar arah berjam-jam atau menunggu jembatan darurat yang tak kunjung datang. Ketika akses darat mati, kita butuh kaki lain, telekomunikasi dan listrik. Tapi faktanya terjadi total blackout. Tiang listrik roboh, menara BTS mati, koordinasi menjadi buta hingga tim SAR masih kesulitan mencari pola penyelamatan. Inilah definisi lengkap dari perfect disaster. Disinilah tragedi sesungguhnya terjadi, bukan di sungai yang meluap, tapi di meja birokrasi. Kita menyebutnya jebakan prosedural. Kenapa helikopter TNI lambat bergerak? Kenapa alat berat negara menunggu lama? Jawabannya ada pada perdebatan status nasional versus daerah. Pemerintah pusat bersikeras tidak menaikkan status menjadi bencana nasional. Alasannya, pemerintah daerah dianggap masih berfungsi. Secara hukum mungkin benar, tapi dampaknya fatal. Pintu anggaran darurat APBN yang masif tidak terbuka secara otomatis. TNI dan Polri tidak bisa mengerahkan kekuatan penuh di bawah satu komando pusat. Semua harus menunggu request administrasi dari Pemda. Masalahnya, Pemda sendiri sedang megap-megap secara pendanaan. Sayangnya, bencana ini terjadi di November, akhir tahun fiskal. Dana belanja tidak terduga atau BTT di daerah sudah tipis ataupun habis. Pemda tidak punya uang cash untuk sewa alat berat swasta di 24 jam pertama. Mereka menunggu pusat menunggu administrasi. Ini menciptakan kekosongan tindakan di golden time. Kita bisa melihat bukti otentik betapa putus asanya daerah. Surat dari Bupati Aceh Tengah tertanggal 27 November 2025 yang belum lama ini beredar. Perhatikan kalimatnya. Kami menyatakan ketidakmampuan dalam melaksanakan upaya penanganan darurat bencana. Ini adalah bendera putih. Sebuah pemerintahan daerah secara resmi menyerah karena pengungsi tembus ribuan dan logistik menipis. Begitu juga dengan 14 kabupaten di Sumut yang menetapkan status tanggap darurat karena pusat ekonomi lumpuh dan gudang logistik terendam. Bahkan Gubernur Aceh dengan terbata-bata menyatakan ada 4 desa hilang di wilayahnya. Ada beberapa kampung hilang entah kemana apa, yaitu Sawang dan Jambuai lah. Juga Biren, Pasangan. Malam itu 4 kampung juga tahu entah kemana. Jadi Aceh sekarang tsunami kedua, Pak. Jadi inilah tugas kita. Untuk melayani mereka yang dampak dari korban. Mungkin
Lebih dahsyat ini Pak Zam. Mereka menyerah bukan karena tidak peduli, tapi karena skala bencana ini menuntut kapasitas nasional. Alat berat kabupaten tidak mampu mengangkut jutaan kubik lumpur dan kayu gelondongan yang dibawa banjir bandang dan menghancurkan infrastruktur vital di wilayahnya. Di saat daerah berteriak menyerah, apa respon Jakarta? Disinilah muncul kontroversi yang ramai di tengah masyarakat. Dalam konferensi pers di Medan, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengeluarkan pernyataan yang dianggap mengecilkan situasi. Mungkin skala korban, kemudian juga kesulitan akses, ya rekan-rekan media bisa bandingkan aja dengan yang kejadian sekarang ini. Ya, memang kemarin kelihatannya mencekam ya, karena kan berseliweran di media sosial, nggak bisa ketemu apa, tapi begitu sampai ke sini sekarang, begitu rekan media tadi hadir di lokasi, kemudian tidak hujan, coba di Sumatera Utara yang kemarin kelihatannya mencekam, kan sekarang yang menjadi hal yang sangat serius tinggal Tapanuli Tengah. Yang lain kan relatif masyarakatnya kita lihatlah ya, jadi saya tidak perlu menyampaikan pendapat. Pernyataan ini seolah menyiratkan bahwa kepanikan warga adalah hasil gorengan viral. Padahal media sosial adalah satu-satunya alat minta tolong saat jalur resmi mati. Menyebut tidak hujan saat kunjungan pejabat dan media sama sekali tidak menghapus fakta bahwa ribuan orang masih terisolir di balik bukit. Namun setelah viral, Kepala BNPB langsung meralat pernyataannya. Apsal ini saya surprise begitu ya, saya tidak mengira sebesar ini. 1 Desember 2025, setelah sepekan bencana terjadi, simbol kehadiran negara yang paling ditunggu akhirnya tiba. Presiden Prabowo Subianto mendarat di lokasi bencana. Bagi standar protokol kepresidenan mungkin ini wajar mengingat jadwal kenegaraan. Tapi bagi korban yang terisolir tanpa makan sejak hari pertama, waktu sepekan seakan berjalan perlahan. Dalam manajemen bencana, kita mengenal golden time 48 jam pertama. Jika Presiden hadir di hari ke-8, itu bukan lagi fase rescue, itu fase peninjauan seremonial. Keterlambatan ini kembali memperuncing perdebatan tentang status bencana nasional. Presiden dan jajarannya tetap menolak menetapkan status ini. Alasannya tetap konsisten, pemerintah daerah masih berfungsi, gubernur dan bupati masih ada di tempat. Mereka berpegang teguh pada definisi hukum bahwa bencana nasional hanya jika pemerintahan lokal lumpuh total atau mati suri. Tapi publik dan pengamat bertanya, apakah definisi berfungsi hanya sekedar bupatinya masih hidup? Bagaimana jika bupatinya sudah mengirim surat menyerah? Bagaimana jika APBD-nya nol? Penolakan status nasional ini dinilai sebagai bentuk kekakuan birokrasi yang lebih mementingkan definisi hukum daripada percepatan mobilisasi sumber daya. Tanpa status nasional, komando tetap di daerah yang sudah megap-megap. Kehadiran Presiden kali ini memang menyuntikkan moral, tapi secara sistemik penanganan di lapangan sudah terlanjur berantakan di minggu pertama yang krusial. Selain keterlambatan, ada satu lagi narasi pejabat yang membuat geram masyarakat, penyangkalan akar masalah. Beberapa pejabat kementerian terkait dan otoritas daerah buru-buru mengeluarkan pernyataan banjir ini murni karena cuaca ekstrim dan fenomena hidrometeorologi. Tidak ada kaitan dengan penebangan liar. Pernyataan ini seolah menutup mata pada bukti visual yang telanjang. Lihat material yang hanyut, sungai membawa ribuan kubik kayu gelondongan. Perhatikan ujung kayunya, potongannya rata, rapih, bekas gergaji mesin. Dan alam tidak mungkin mematahkan pohon serapi itu. Data satelit menunjukkan hutan di hulu Bukit Barisan dan Leuser semakin botak setiap tahun demi tambang dan perluasan kebun. Ketika pejabat menyalahkan alam, itu adalah upaya cuci tangan dari dosa pembiaran kerusakan lingkungan selama puluhan tahun. Hujan adalah pemicunya, tapi hutan gundullah yang mengubah air hujan itu menjadi monster lumpur. Menolak fakta ini berarti kita sedang menyiapkan karpet merah untuk bencana tahun depan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa hanya mengkritik, kita harus bicara solusi, terutama setelah kita melihat fenomena di lapangan. Apa yang harus dilakukan negara? Berikut analisisnya. Prioritas utama adalah pulihkan jalur distribusi sebagai prioritas mutlak.
Akses darat putus tidak boleh jadi alasan. Negara harus punya protokol otomatis begitu jalan terputus. Jembatan udara dan kendaraan berat taktis harus masuk tanpa menunggu rapat dan prosedural panjang. Diversifikasi akses penghubung adalah kunci. Jika logistik lancar, krisis pangan tidak akan terjadi. Kedua, komunikasi publik harus cepat, jernih, dan konsisten karena kepastian lebih mematikan dari lapar. Pemerintah harus memberi kepastian, bantuan ada di titik A dan pastikan sampai jam sekian. Informasi yang jelas adalah obat penenang terbaik untuk mencegah kepanikan massal. Yang ketiga, perkuat sistem komando dan hentikan ego sektoral. 2 hari pertama adalah fase penentu. Kita butuh komando tunggal yang bisa menabrak sekat birokrasi antar instansi. Ketidaksinkronan di awal bencana kemarin adalah bukti fatalnya ego sektoral. Dan yang keempat, libatkan komunitas lokal sebagai aktor utama. Pengalaman Desa Tangguh membuktikan kapasitas lokal bisa bergerak lebih cepat dari birokrasi. Latih dan berdayakan warga lokal untuk penyelamatan awal sebelum bantuan pusat tiba. Penanganan bencana Sumatera 2025 ini adalah pelajaran mahal. Birokrasi yang kaku, komunikasi yang buruk, dan infrastruktur yang rapuh adalah kombinasi mematikan. Kita menuntut negara untuk hadir bukan hanya dengan bantuan fisik, tapi dengan sistem yang manusiawi. Jangan biarkan rakyat menunggu viral dulu, baru diselamatkan. Tanpa strategi yang jelas dan terukur, setiap musim hujan ekstrim akan mengulangi tragedi yang sama, mengorbankan nyawa warga dan menegaskan kegagalan kita dalam melindungi masyarakat paling rentan.